Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris selupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini seperti biasa hari Jumat, acaranya adalah bertanya Kapus Datin. Cuma ini sepertinya Gus Ivan belum bergabung. Kita coba cek lagi. Ya, masih belum bergabung, jadi mungkin kita coba isi dengan obrolan-obrolan yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan sampai melewatkan waktu tanpa ada manfaat, karena celakalah orang-orang yang menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Jadi walaupun mungkin ada juga saat ini banyak kaum rebahan yang kalau bahasanya adalah cuma mainan handphone dan seterusnya, tapi tidak berarti bahwa tidak ada manfaat, kecuali ya, mainan itu cuma untuk sekedar senang-senang. Senang dan gembira itu sesuatu yang beda. Senang, gembira, dan bahagia itu sesuatu yang berbeda. Kalau senang itu sesaat, bahagia itu jangka panjang. Oke, tadi di luar ruang sebelum kita bincang masuk di acara, sempat ada berbagi cerita dari Mbak Irma tentang bagaimana kesulitan akses internet di desa-desa binaannya, desa dampingan, bukan binaan, desa dampingan. Ini menarik menurut saya, karena memang saya tidak sedang ingin berpromosi atau ingin menjual produk, tetapi saya ingin mengajak teman-teman pendamping desa, karena salah satu tugasnya adalah menguatkan badan usaha milik desa. Kalau tidak salah, silakan nanti dikoreksi, teman-teman bisa mengkoreksi, silakan resign kalau saya salah, dikoreksi. Jadi tugas pendamping profesional salah satunya adalah bagaimana tentang penguatan badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa perlu dipahami sebagai badan usaha yang memiliki
dua sisi, ibarat mata uang memiliki dua sisi yang harus berimbang. Satu sisi adalah badan layanan umum, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, kemudian satu sisi adalah badan usaha bisnis. Badan usaha bisnis itu yang kemudian sudah diluncurkan peraturan pemerintah yang menempatkan badan usaha milik desa ini berbadan hukum usaha, sehingga tidak lagi ada kesulitan kerjasama dengan pihak siapapun. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana oke nih Gus Ivan sudah masuk, tinggal nunggu koneksi audio dan video. Bagaimana bicara badan usaha milik desa, yang harus dicermati adalah bagaimana melihat permasalahan itu menjadi potensi bisnis. Jadi yang kita bisa lihat, salah satu contoh yang mungkin contoh yang selalu banyak diberikan kepada publik adalah suksesnya Gojek namanya. Gojek itu dibangun karena ada kesadaran pemilik aplikasi waktu itu tentang bagaimana sulitnya mendapatkan standar harga kalau naik ojek. Yang kedua, untuk cari ojek harus jalan ke pangkalan. Kemudian terpikirlah bagaimana mengkoneksikan ojek itu dengan dijemput. Kita dijemput dari rumah, tidak perlu jalan ke pangkalan, kemudian tidak perlu negosiasi harga, karena harganya sudah jelas. Akhirnya itu kemudian menyelesaikan masalah pengguna jasa layanan ojek. Nah, ketika kemudian ini menyelesaikan masalah, maka kemudian bisnis ini akan berkembang dengan baik. Ini salah satu contohnya, termasuk kalau kita bicara tantangan atau permasalahan akses internet ini menjadi permasalahan di desa, bagaimana kemudian badan usaha milik desa mencari celah untuk kemudian menyelesaikan permasalahan akses internet dan kemudian mendapatkan manfaat bisnis di situ. Jangan sekedar kemudian membawa masalah ini kepada mereka yang punya bisnis untuk kemudian masuk dan BUMDes tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Saya tidak sedang mempromosikan produk yang saya punya, karena saya juga ada beberapa produk, tetapi kuncinya ada di situ. Karena di tiap tempat itu pasti punya pilihan mitra terbaik untuk melakukan bisnis. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Saya coba undang Gus Ivan, sudah bergabung. Pagi Gus, atau masih persiapan masuk kendaraan? Karena biasanya pagi-pagi harus kalau sudah harus perjalanan berarti harus persiapan di kendaraan dulu. Pagi Gus. Sambil menunggu respon dari Gus Ivan, kita Jadi itu yang tadi saya perlu sampaikan, perlu garis bawahi, bahwa badan usaha milik desa itu ibarat kata perusahaan, berarti perlu kreativitas. Kreativitasnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan kemudian menjadi peluang bisnis. Taruh kata, di wilayah yang jangkauan aksesnya sangat sulit dan seterusnya, kemudian tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat untuk produk-produk tertentu dari kota dan seterusnya, kemudian akhirnya masing-masing pedagang belanja sendiri ke kota dan seterusnya, bisa saja kemudian terpikir badan usaha milik desa menjadi grosir, belanja dalam jumlah besar, tapi hanya melayani pedagang. Artinya tidak menjual ke konsumen langsung. Artinya tidak
kemudian mengganggu bisnis dari usaha masyarakat seperti yang dipesankan oleh Gus Menteri. Jangan sampai BUMDes kemudian mematikan usaha. Ya kalau BUMDesnya bikinnya retail, kemudian ngajak Alfamidi atau Indomaret, ya itu udah pasti membunuh membunuh usaha yang perdagangan yang sudah ada. Tapi kalau kemudian BUMDesnya ini jadi grosir, ini ceritanya akan lain. Bahwa grosir itu hanya melayani penjualan ke pedagang retail, sehingga si retail ini nggak perlu belanja jauh ke kota dan seterusnya, mendapatkan harga lebih baik, kemudian bisa mendapatkan harga lebih baik, tidak tersaingi dengan BUMDes, mereka akan sangat happy. Jadi menyelesaikan masalah yang ada dan membuat semuanya happy. Diusahakan badan usaha milik desa tidak seperti badan bisnis yang lain, mematikan bisnis pihak lain itu buat bisnis pada umumnya ya wajar-wajar saja. Tapi kalau badan usaha milik desa itu tidak boleh dilakukan. Artinya tidak boleh kemudian melakukan bisnis yang mematikan bisnis masyarakat. Kira-kira itu sambil menunggu ini, Gus Ivan belum masuk ini. Mungkin ada yang ingin memberikan respon sebelum Gus Ivan masuk, silakan Resen, kita berikan kesempatan untuk open mic. Silakan. Halo, Gus Ivan, udah bisa gabung? Masih belum bisa gabung, ini sepertinya masih di persiapan, mungkin di perjalanan. Skema bisnisnya ini silakan Jember, open mic. Sip, terima kasih Pak D. Sambil menunggu Gus Ivan bergabung. Sebuah pembukaan yang menarik Pak D tadi itu, Mbak Irma, terus kemudian disambut oleh Pak D berkaitan dengan jaringan internet sampai di BUMDes. Jadi ada budaya Pak D, budaya berkaitan dengan ini mereplikasi di masyarakat. Jadi masyarakat itu belum memiliki budaya untuk berusaha bersama. Kalaupun toh ada kelompok-kelompok usaha bersama, itu sifatnya dalam rangka memenuhi program-program yang dikucurkan oleh pemerintah. Tetapi yang ada di masyarakat itu kan mereplikasi bisnis bisnis tetangganya atau bisnis temannya dan sebagainya, sehingga dalam konteks BUMDes nyaris BUMDes kita itu juga mereplikasi usaha-usaha masyarakat yang dibuat secara individu. Contoh misalkan sudah mulai muncul usaha untuk kemudian menjual beras, misalkan usaha membuat pertokoan, misalkan bentuknya adalah fotokopi dan sebagainya. Jadi tampaknya butuh proses panjang agar BUMDes kita itu tidak kemudian mengadopsi usaha-usaha milik masyarakat, sehingga yang disampaikan oleh Pak D. Koco tadi itu tidak mematikan usaha masyarakat, itu benar-benar ada di
benar-benar bisa diwujudkan. Nomor 2 begini Pak De. Sebetulnya tadi diskusi tentang apa jaringan internet dan sebagainya tadi itu sebetulnya harusnya berangkat dari analisa usaha. Dari analisa usaha yang dibuat oleh pelaku-pelaku usaha di desa, termasuk salah satunya BUMDes. Persoalannya yang muncul adalah belum ada peningkatan kapasitas di antara kawan-kawan pendamping berkaitan dengan analisa usaha. Padahal semuanya background-nya macam-macam ini Pak De. Ada yang sarjana ekonomi, ada sarjana hukum, ada yang macam-macam lah. Dan ilmu berkaitan dengan analisa usaha itu kan tidak mudah untuk kemudian didapat. Nah, Kementerian Desa, mari kita dorong Pak De untuk segera melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa kemudian memberikan tambahan pengetahuan, salah satunya berkaitan dengan analisa usaha. Sehingga yang terjadi adalah saya tidak mereplikasi analisa usaha kawan-kawan yang lain begitu. Sehingga ini murni menjadi sebuah analisa usaha yang didapat. Itu Pak De mungkin yang bisa saya sambut dari Pak De. Terima kasih. Oke, terima kasih. Peningkatan kapasitas dalam konteks usaha karena mendampingi badan usaha milik desa ini menjadi menarik, menjadi tantangan tersendiri. Dan TV Desa ada Desa Institute yang rencana juga akan mendatangkan mentor-mentor untuk peningkatan kapasitas. Beberapa kemarin sudah tentang bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana bisnis dan seterusnya. Ini saya lebih berpikir bahwa mencari mentor yang tepat, karena ketika mentornya nggak tepat, tidak memahami BUMDes, nanti cara membimbingnya ini bisa salah. Jadi ini menjadi bagian yang penting karena memang bisnisnya BUMDes tidak seperti bisnisnya swasta pada umumnya. Swasta pada umumnya ya bisa saja bagaimana intelijen marketingnya berjalan. Oh ini gini. Sisi lemahnya di sini berarti kalau produk kita sejenis dengan memenuhi kesalahan-kesalahan dari kompetitor, maka kompetitor akan mati. Ya, itu hal yang wajar di sana. Tapi kalau di BUMDes konsep berkompetisi itu sepertinya tidak harus menjadi dasar, tapi lebih pada mencari terobosan-terobosan bahwa ada problematika yang harus diselesaikan dan kemudian bagaimana menyelesaikan itu dengan pola bisnis, bagaimana menyelesaikan kemudian BUMDes bisa masuk di dalam bisnisnya dan mendapatkan kemanfaatan untuk masyarakat dan sebisa mungkin juga kemudian ada keuntungan untuk usaha. Kira-kira seperti itu. Terima kasih yang tadi sudah disampaikan. Memori Kuki terbatas, jadi kalau namanya ditulis yang beda itu kadang-kadang suka lupa ini namanya siapa. Saya biasa manggilnya Saitong, jadi nama benernya siapa nanti bisa dicari. Oke, ada yang resen silakan. Heri Purwaningtyas. Silakan, open mic. Iya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya yang minggu kemarin memanggil Bapak. Siap. Iya, sekarang sudah Gus. Menarik sekali kaitan dengan BUMDes Gus, karena memang tugas utama kita selaku pendamping lokal desa adalah terkait dengan BUMDes salah satunya. Kami hanya ingin bercerita terkait dengan keberadaan dan keadaan BUMDes yang ada di kecamatan dan kabupaten kami. Ada beberapa BUMDes yang memang dengan sendirinya punya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tanpa ada pelatihan, tanpa ada bimbingan, tanpa ada pendampingan sudah go. Ya.
Tapi ada beberapa juga BUMDes yang stagnan, artinya tetap berada di zona nyaman, unitnya yaitu itu saja, intinya hanya sekedar punya lah. Nah, yang ingin kami share ke Gus Koco adalah kaitan dengan tetap sebagai tupoksi kita selaku pendamping desa. Bagaimana kita mendampingi desa agar desa itu mampu untuk menemukan potensi yang dimiliki sehingga bisa dikelola oleh BUMDes dan BUMDes itu maju. Jadi kembali lagi adalah kalau tadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita kaitan dengan analisa usahanya BUMDes sehingga butuh pelatihan, yang kami ingin tanyakan adalah ini kaitan dengan menemukan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri agar mampu membuka unit usaha lain selain simpan pinjam, karena saat ini masih banyak BUMDes yang stagnan di unit usaha simpan pinjam. Sekali lagi penekanannya adalah itu, bagaimana peran kiprah kami selaku pendamping lokal desa untuk membantu dan mengarahkan BUMDes dalam rangka menemukan potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber-sumber pendukung lainnya. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan itu menjadi hal yang sangat penting. Sama halnya seperti kita pribadi. Kita pribadi sebenarnya sudah menemukan potensi kita atau belum, kan gitu. Sama seperti perjalanan mengambil contoh saya pribadi lah, lebih gampang. Saya berpindah-pindah profesi dari lulus itu baru sekali masuk di pekerjaan sesuai dengan bidang saya. Tetapi yang lain itu hampir semuanya tidak sesuai dengan bidang saya. Dan baru menyadari bahwa chemistry saya atau jiwa saya ada di sini. Baru kemudian inilah yang sekarang terjadi. Nah, menemukan potensi desa untuk kemudian mengembangkan badan usaha milik desa ini menjadi sesuatu yang penting. Cuma yang menjadi utama adalah memang menemukan potensi, bukan kadang-kadang kita kemudian melihat potensi, hanya melihat potensi. Oh, ini potensi karena memang punya sumber daya alam. Oh, ini karena memang punya sumber air. Oh, ini memang punya ini dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah kemudian dari pembelajaran yang sekarang berjalan itu adalah menemukan permasalahan untuk diselesaikan dan menjadi bisnis. Jadi salah satu contoh, saya sempat mendapatkan inspirasi yang luar biasa adalah tour guide. Jadi dia adalah pemandu wisata. Dia melihat bahwa di Jakarta ini banyak fotografer asing. Jadi turis-turis yang memang hobinya mengambil foto, gambar-gambar. Dan kadang-kadang kemudian dia diusir karena dia mengambil foto kawasan kumuh, orang miskin nyuci di sungai kotor dan seterusnya. Dia melihat ini masalah tapi jadi potensi. Yang menarik adalah si tour guide ini kemudian melakukan pendekatan di satu wilayah di situ dengan ketua RW-nya, dengan masyarakat dan seterusnya. Dia mengatakan kalau ada orang asing datang ke sini dan mereka foto-foto, warga tidak perlu risih, tidak usah dipedulikan. Nanti saya mintakan uang dari fotografer. Sepakat apa tidak? Ternyata sepakat. Jadi tambah bisa jadi ada kas RW kan gitu. Akhirnya kemudian si tour guide ini memasang tarif. Ayo masuk ke sini, Anda mau foto apapun yang ada di sini seharian bebas, saya yang jamin. Tapi harus bayar 5 juta. Karena kemudian tempat itu menarik untuk fotografer, untuk mengambil
gambar-gambar apa eksotik kan gitu. Buat mereka kan eksotik deh. Orang apa mencuci di tempat yang kumuh gitu kan, apa mencuci baju di air yang hitam dan seterusnya. Buat dia kan eksotik. Bayar 5 juta ya dibayar. Nah, ketika 5 juta dibayar kan tinggal apa dibagi ke kas RW, dia juga dapat bisnis kan gitu. Dan ketika itu yang si fotografer akan bercerita ke yang lain. Kalau ke sana kamu hubungin ini aja. Ini jadi modal bisnis. Nah, sama halnya dengan di desa. Saya sempat mendapatkan satu inspirasi dari salah satu teman. Desa itu merasa nggak ada potensi apapun. Tetapi banyak yang melintas ke situ menuju objek wisata sebelah. Desa ini nggak ada daya tarik apapun. Kemudian si tour guide ini memberikan ide kepada teman-teman di desa itu, di satu kawasan, di satu wilayah RW gitu, itu bagaimana kalau kemudian setiap rumah itu menanam anggrek. Pokoknya anggrek apa aja lah. Pokoknya setiap rumah harus tanam anggrek. Keberatan nggak warganya? Enggak. Akhirnya kemudian ketika semua sudah menanam anggrek, pohon-pohon di pinggir jalan ditanami anggrek, walaupun anggrek hutan atau apa yang asal tempel dan seterusnya. Kemudian di gerbangnya diberikan kampung anggrek. Akhirnya kan ada potensi. Kampung anggrek, kayak apa sih kampung anggrek? Oh, ternyata di sini, dari situ kemudian dilakukan pendataan ada berapa jenis anggrek di situ. Dicarikan anggrek-anggrek tertentu ada ditanam di situ, sehingga kemudian mereka-mereka yang suka anggrek kan akan tertarik melihat. Nah, untuk mereka-mereka yang punya tangannya dingin untuk urusan tanaman, karena kayak saya ini kan udah megang tanaman ya banyak matinya kan gitu, karena tangan saya kayaknya nggak dingin itu. Nah, dia bisa juga kemudian mengembangkan bisnis jualan tanaman anggrek. Satu orang datang ke situ, kemudian jadi banyak orang berkerumun datang ke situ, ya kan? Kemudian dia bisa membelanjakan sesuatu di situ. Nah, ini Badan Usaha Milik Desa bisa juga memainkan agenda di situ. Kira-kira itu, dan ini Gus Iwan sudah bergabung. Nanti saya salah ini karena forumnya buat Gus Iwan. Selamat pagi Gus. Ini terlalu asik, jadi saya nggak sempat lihat Gus Iwan sudah open mic. Silakan Gus. Maaf, baru bangun nih, sorry. Sampai tengah malam jadi enggak itu. Itu kerabat desa sekalian, ini gantian dulu, saya melaporkan dulu beberapa pertanyaan dari tenaga pendamping profesional minggu lalu. Yang pertama, praktis semua yang disampaikan untuk Gus Halim sudah kami sampaikan gitu, termasuk karena minggu lalu tentang perempuan pedesaan itu juga sudah disampaikan. Nanti staf ahli yang khusus menangani bidang sosial itu yang rencananya akan menyampaikan berbagai panduan yang sudah beliau susun mengenai pendampingan kepada perempuan di pedesaan. Kemudian Gus Hoirus kemarin sudah menyampaikan potongan penting dari diskusi kita minggu lalu. Itu kemarin sudah dilaporkan untuk yang Android itu dalam proses, masih on schedule untuk bulan ini untuk dibuka kembali. Kemudian nanti setelah itu paralel sudah disiapkan juga Android yang versi baru, tapi tentu saja setelah yang lama bisa terupload semua begitu. Kemudian untuk yang dashboard itu juga sudah disiapkan
kemarin sudah 18 SDGs per desa sudah dipresentasikan. Masih ada beberapa kekurangan, yaitu ketika naik ke atas ya. Nanti setelah itu stabil, sudah dicek kalau masuk banyak seperti apa begitu, maka nanti ya paling tidak di awal November pasti desa sudah bisa melihat seluruhnya itu, termasuk kabupaten, kemudian kota, terus provinsi, seperti itu. Jadi kemudian yang kemiskinan ekstrim ini yang sering ditanyakan Kang Iman. Kang Iman kemarin ada persoalan DRP, moga-moga sudah selesai. Bu Tias soal perempuan pedesaan sudah dipastikan sudah sampai ke beliau. Nah, yang untuk kemiskinan ekstrim itu juga sudah dipresentasikan kemarin. Jadi paling lambat minggu depan sudah bisa dilihat oleh kerabat desa, tenaga pendamping profesional, kemudian perangkat desa langsung melihat isi di dalamnya, dan tinggal menambahkan kalau ada yang belum, terutama data-data yang lebih baru, warga dan keluarga. Nah, kemudian untuk pemindahan database ini, itu kemarin sudah persiapan 40 juta yang akan dipindahkan, tapi saya lihat sampai tadi malam belum akan mulai gitu. Jadi kalau dilihat di sana ada tiba-tiba nanti kami diberitahu, karena kemarin pernah keenakan gitu sehingga tidak memberitahu kami bahwa waktu kita sulit mengakses dashboard SDGs itu database-nya sedang dipindahkan beberapa kemarin. Jadi nanti akan diberitahu supaya terutama malam hari dan disampaikan di daily report supaya warga desa melalui tenaga pendamping profesional mengetahui sedang ada proses pemindahan database, sehingga mungkin terganggu ketika mau memasukkan ke dashboard. Itu Gus perkembangannya. Kemudian untuk yang lain-lain sepertinya nanti akan berjalan lebih cepat di akhir tahun ini, karena kebetulan lagi banyak ide ini Gus Halim, sehingga kalau istilah beliau ini seperti mixer ini, kalau atasnya bergerak ini yang bawah bergeraknya jadi lebih cepat. Dan hati-hati itu berarti tenaga pendamping profesional akan bergerak lebih cepat lagi yang ada di lapangan. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oh juga Bapak Ibu dari Dinas PMD ya. Kemarin sudah dipastikan ada beberapa kabupaten, ada yang di Sulawesi Tenggara yang memang minggu depan itu batas akhir untuk menyampaikan hasil olahan SDGs desa sampai level kabupaten. Jadi beberapa kabupaten yang baru selesai pilkada di tahun lalu dan sedang menyusun RPJMD itu ingin pertama mencek seluruh OPD dengan data SDGs desa, yang kedua kemudian melihat rekomendasi di level kabupaten untuk SDGs desa. Ya kami sampaikan kalau untuk yang sudah banyak lebih mudah, tapi kalau istilahnya sedikit mungkin perlu dilihat nilai absolutnya daripada nilai presentasinya. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Update sudah disampaikan. Sekarang ruang untuk bertanya, silahkan Resen. Oke, kita mulai. Sabubun, open mic, silakan. Terima kasih Gus Koco. Selamat pagi semua kawan-kawan. Gus Ivan yang saya hormati, ada dua hal yang ingin saya
tanyakan. Tadi di kolom chat juga banyak kawan-kawan bertanya terkait apa yang ingin saya tanyakan juga. Terkait dengan hasil analisa pencapaian laju SDG setiap desa itu berdasarkan inputan yang sudah di-input oleh enumerator pada dashboard itu, saya ingin menanyakan kira-kira kapan desa bisa mengetahui hasil analisa itu, sehingga dalam penyusunan RKP 2022, desa sudah bisa melaksanakan perencanaan itu berdasarkan hasil analisa SDGs itu. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menanyakan dan persoalannya adalah waktu ini kan semakin mepet. Seandainya kalau kami belum bisa mengakses data itu pada data analisa web, mungkinkah kami bisa diberikan cara manual bagaimana menghitungnya itu, menghitung laju pencapaian setiap SDGs itu? Karena saya sudah pernah minta langsung dengan mengirimkan japri kepada Gus Ivan, tetapi mungkin Gus Ivan terlalu sibuk untuk merespon itu, jadi kesempatan ini saya ulangi lagi. Terus yang kedua terkait dengan kemiskinan ekstrim. Minta maaf Gus, karena kami di kabupaten saya ini, bupati kami sangat konsen sekali dengan hal itu, dan beliau sudah memutuskan bahwa data-data terkait dengan kemiskinan ekstrim itu akan diambil dari hasil pendataan SDGs desa yang sudah dilakukan oleh setiap kampung. Dan kami sementara ini masih terus ditanya-tanya terus, Gus. Saya sangat berharap bahwa hasil pendataan SDGs itu bisa memberikan kontribusi terhadap data tersebut berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Menteri di dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Sehingga mungkin bisa dibantu agar kami bisa memperoleh akses terhadap data-data itu, terutama data BNPA warga miskin ekstrim di desa. Karena jujur saja saya mau katakan kami sedang mempertaruhkan nama baik Kemendes saat ini, bahwa kita harus bisa menyediakan data itu bagi pemerintah daerah. Mungkin itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ini walaupun sebenarnya kalau bicara data SDGs belum dapat itu kan bicaranya kemarin sudah disampaikan bersumber dari IDM dan seterusnya, itu di materi kuliahnya Gus Ivan sudah ada. Tapi pokok silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Pak Sabubun. Ini dari Papua Barat. Nanti setelah ini kita intensif untuk berkomunikasi, karena di 35 kabupaten kota itu yang menjadi prioritas tahun ini dari pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden itu memang praktis ada dua jenis data yang saat ini di name by address hasil olahan SDGs desa. Untuk Papua Barat ini sudah siap. Kemarin saya cek yang tim data juga sudah siap. Jadi seperti yang disampaikan oleh Gus Halim dan sudah dilakukan di Bojonegoro, yaitu bahwa Kementerian Desa sebetulnya penugasannya kalau SDGs saat ini langsung dipegang Gus Halim, jadi beliau langsung memerintah kepada kami. Itu kami akan meminta email, memintanya nggak usah formal, saya akan kirim BA kepada Gus Sabubun di Papua Barat, email dari 25 desa yang dipilih oleh Pemda untuk penanganan warga miskin tahun 2021. Dan nanti data by name by address akan kami kirim langsung ke desa-desa tersebut. Jadi seperti di Bojonegoro, Gus Halim menyampaikan seluruh datanya langsung masuk ke tiap desa. Jadi karena seperti Permendes 21 2020 ya memang datanya milik desa. Kemudian tadi kapan analisisnya bisa diperoleh untuk kemiskinan ekstrim itu
minggu depan, Gus, saya sudah sampaikan jangan sampai belum muncul di dashboard di dashboard untuk kemiskinan ekstrim yang sebetulnya mengambil dari SDGs desa. Kemudian untuk analisis seluruh SDGs desa itu juga direncanakan minggu depan, dan setelah itu pada bulan November itu SID diaktif kembali, November 2021, Sistem Informasi Desa, yang di situ sudah ada tambahan dashboard untuk kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional tentang kemiskinan ekstrim dan SDGs desa. Jadi kemarin sudah dengan Bappenas sudah sepakat untuk kita menyampaikan juga rekapnya ke Bappenas untuk masuk ke dalam SDGs nasional. Tadi disampaikan juga kemarin sama seperti Gus Sabubun, bagaimana cara analisisnya. Analisisnya sudah disusun, tinggal nanti Gus Halim sendiri yang akan menyampaikan ke publik perihal analisis gitu. Jadi seperti itu. Tapi secara aplikasi sudah dipraktekkan di aplikasi kemarin siang, sudah dipresentasikan hasil-hasilnya, baik itu kemiskinan ekstrim, SDGs 1 maupun keseluruhan. Nah kemudian jadi untuk cara manual itu nanti disampaikan Gus Halim, kecuali kemarin yang khusus kemiskinan ekstrim yang kita tunjukkan, dan ada pendamping di Klaten yang memang sudah mencoba melihat semuanya, mencoba melihat untuk kemiskinan ekstrim di berbagai desa yang kebetulan datanya disampaikan ke pendamping kita ini. Tapi kami ingin tegaskan kembali lagi bahwa data SDGs desa itu milik desa, dan terutama by name by address itu yang berhak dan akan menerima tentu saja desa. Yang akan disampaikan Kementerian Desa itu adalah data yang bisa detail sampai ke level rekap RT. Jadi tidak akan pernah sampai ke DNBA keluarga dan warga. Itu kebijakan yang diambil oleh Gus Halim. Sekaligus tadi sudah kami sampaikan mengenai rancangan itu. Yang luput tadi kami sampaikan, ini mohon maaf yang sertifikat ini Gus Koco, kerabat desa. Sertifikat ini masih dalam proses ya. Jadi tapi kami pastikan kalau terlalu lama nanti akan didorong bareng-bareng. Jadi kami kan janjinya seminggu ini, ternyata seminggu ini masih diproses di BPSDM. Kami akan tepat itu supaya sudah muncul di akhir bulan ini. Dan kemudian soal kenapa sudah relokasi belum ada daerah baru, sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh unit kerja lain, tapi karena muncul sampai tadi malam, pagi ini kami langsung berhubungan dengan Pak Yusra untuk eksekusi itu. Jadi supaya tidak repot nanti minggu depan pas laporan ya, pas laporan, dan apalagi langsung muncul nanti evaluasi kualitatifnya. Jadi itu tambahan 2 yang sertifikat sama yang DRP di lokasi. Di samping yang Gus Sabubun, kami pastikan kita akan lebih intensif komunikasi. Sebetulnya ini oleh tim sedang disusun WA group seluruh pendamping di masing-masing kabupaten dengan tim kemiskinan ekstrim. Gus Halim belum memutuskan apakah beliau akan masuk dalam WA group masing-masing itu atau tidak. Tapi kalau tidak, berarti para Pak Sekjen dan Gus Halim harus mendapatkan laporan dari grup itu, masing-masing grup di tiap kabupaten itu setiap hari. Jadi kami pastikan kalau yang ini bagian dari yang sedang kencang dikerjakan ini Gus Sabubun. Jadi kemiskinan ekstrim BNBA-nya akan
dikirimkan ke warga. Saya pastikan sudah selesai ini olahannya yang di Papua Barat. Yang di Papua memang data yang masuk yang kuat baru Mamberamo Tengah. Jadi yang lain masih belum. Dan juga kemarin dari Sekretariat Wakil Presiden itu sudah menanyakan mengenai BNBA 35 kabupaten kota kemiskinan ekstrim, dan itu sudah diambil dari Monfdd. Kami pastikan bahwa itu melalui Bapak Sekjen akan disampaikan ke TNP 2K. Jadi kalau nanti di lapangan itu ada warga penerima BLT tapi belum mendapatkan tambahan tambahan bantuan dari pemerintah, itu mohon perangkat desa, kerabat desa, juga tenaga pendamping profesional segera mengisinya. Dan jangan lupa kalau menti kita PLD misalnya sudah mengisi, mentornya PD perlu segera mencek dan kemudian memberikan keputusan apakah divalidasi, valid ataukah ditolak gitu. Karena masih ditemukan para mentor yang menunggu sampai 4 minggu, sampai 4 minggu. Bahkan kalau sekarang sudah 5 minggu, karena itu kami cek ketika minggu lalu. Jadi 5 minggu belum diambil keputusan sehingga datanya itu menggantung, belum bisa dipakai oleh pihak lain untuk membantu warga miskin ekstrim. Sementara di kita datanya ada tapi belum diputuskan. Nah, itu mohon para mentor juga segera memutuskan itu. Kalau iya, kalau tidak biar segera diperbaiki lagi. Jadi di 35 kabupaten kota itu ada rencana dari kementerian lain untuk menambah dukungan bagi penerima BLT dana desa. Tentu saja itu masih dalam proses. Saat ini prosesnya adalah masih dalam proses mencek data, dan kami pastikan bahwa datanya sudah lebih seperti sampaikan Gus Ibnu, sudah lebih valid dari tahun lalu, dan validasinya sudah dilakukan bertingkat gitu oleh tenaga pendamping profesional. Jadi ada 2 ini ya Gus Abubun ya. Jadi data SDGs desa untuk level di desanya dan kemudian sampai pusat, dan yang crash program itu akan menggunakan data BLT dana desa. Makanya 2 hal ini. Kalau untuk BLT dana desa kiranya bahkan TPP bisa mencek karena para mentor harus memvalidasi. Jadi kalau ditanya oleh Pemda, data itu ada, dan data itu secara nasional asalkan diminta secara resmi harus disampaikan. Jadi kalau data BNBA untuk BLT dana desa kalau diminta secara resmi oleh lembaga itu perlu disampaikan, tentu saja dengan asumsi bahwa lembaga itu akan membantu golongan miskin. Kalau lembaganya kira-kira malah merugikan golongan miskin, tentu saja tidak disampaikan. Tapi kalau data SDGs desa itu hanya desa yang berhak untuk menyampaikan atau tidak ke pihak lain. Begitu Gus Abubun, nanti ketemu lagi kita dalam jaringan WA nanti. Begitu Gus Kasam. Oke, terima kasih. Ini yang menarik, mentinya aktif, mentornya nggak aktif, yaitu perlu ada teguran keras kalau 5 minggu tidak diberikan approve atau tidak datanya menggantung dan seterusnya. Ini mungkin SOP-nya perlu ada juga ini. Mentor-mentor yang nggak jelas ya perlu jadi catatan apakah akan demosi atau bagaimana. Oke, silakan Yulianto, open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak D. Koco, Gus Ivan, dan semua teman-teman. Ini saya lebih minta bantuan ini Gus Ivan terkait pengajuan nama BUMDes. Jadi kemarin saya itu sama teman-teman BUMDes ada mengajukan 1
pengajuan nama. Itu sudah lama sekali, tapi sampai sekarang belum ada progres. Jadi saya ajukan itu tanggal 17 September, ya 7 gitulah, pokoknya bulan September. Kemudian saya coba di bulan Oktober tanggal 11, saya coba japri Pak Nugroho, dan juga belum ada progres, dan pagi tadi saya cek juga belum ada pengajuan ini, Gus. Belum ada progres, Gus. Ini mohon bantuan, Gus, untuk dibantu untuk percepatan, karena targetnya nih 2022 udah pakai yang baru nih. Ya. Itu saja, Gus. Oke, silakan Gus Iwan. Ya, mohon maaf ini Gus Yulianto. Jadi ini serius ini kalau sampai sudah sampai ke level eselon 2 belum ada. Padahal baru pengajuan nama, maksudnya itu kan hal yang hanya butuh beberapa detik untuk mengatakan ya dan tidak, dan begitu tidak maka langsung menghubungi BUMDesnya supaya nama yang benar dan ketika menuliskan seperti apa gitu. Seringkali betulnya permasalahannya cuma salah ketik, jadi bukan karena namanya nggak bagus itu ya, tapi salah ketik. Dan Gus Halim sudah memastikan waktu itu ada rencana misalnya dan sudah disusun nama-nama yang dianggap buruk itu kemudian langsung terhapus gitu. Tapi kemudian justru kalau BUMDes menggunakan bahasa daerah itu kadang-kadang nama yang dianggap buruk di yang satu di daerah lain dianggap bagus. Misalnya contohnya kalau di Jawa Barat itu ada nama yang buruk, tapi yang di Kalimantan Selatan suku Banjar menyampaikan bahwa itu adalah nama lain dari kata-kata bagus gitu ya. Jadi kalau bagus di Banjar dianggap buruk di Sunda gitu. Jadi karena itu kemudian dialihkan menjadi manual. Jadi manualnya itu adalah kalau ragu maka BUMDesnya ditelepon gitu. Sebetulnya sederhana itu, dan ini case bahwa sudah disampaikan seminggu belum ada. Itu nanti kami langsung lihat pagi ini Gus, dan jika dimungkinkan langsung dieksekusi karena secara teknis ini mudah gitu, tinggal nanti kami diskusikan langsung dengan Pak Nugroho ini pagi ini langsung. Mohon maaf ini Gus. Oke. Tambahkan informasi bahwa 2 permen sudah maju ke level Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita perlu segera menunggu ini. 2 permen itu, 1 permen Kumham yang nanti begitu itu keluar langsung muncul nomor AHU-nya untuk nomor BUMDesnya, dan 1 lagi Permendes yang langsung mengharuskan UPK itu bertransformasi menjadi BUMDes bersama ini. Jadi 2 peraturan menteri ini sedang berkejaran ini dalam minggu ini dan selambatnya berarti minggu depan itu, sehingga November sudah mulai. Ya. Begitu Gus Yulianto. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, terima kasih. Gus Iwan, ini tinggal 4 menit, akan ada penambahan waktu atau cukup sampai jam 7? Cukup sampai jam 7 mungkin. 1 nama yang bisa kita berikan kesempatan. Ya, mohon maaf ini kerabat desa. Oke ya. Nanti kita ganti sampai jam 7 aja ya. Ya. Berarti kita berikan kesempatan open mic. Oirus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Gus Ivan yang sudah menjadi kedengaran ya Gus ya. Ya, siap. Terus. Yang sudah menjadi penyerap aspirasi kita, pendamping dari bawah Gus. Terima kasih Gus Koco dan Gus Ivan yang telah menyampaikan. Yang pertama pertanyaannya Gus, karena ada desa dampingan kami itu sekarang masih menyusun RPJMdes. Yang saya tanyakan, untuk penyusunan RPJMdes itu kan ada 2, yaitu 1 Permendagri 114, yang kedua yaitu Permen Desa 21, kalau seperti itu Gus. Yang saya tanyakan, kami pengennya memakai Permendes nomor 21 Gus, karena kami karena katanya ada pencabutan
pengalihan istilahnya untuk penyusunan RPJMD itu menjadi berdasarkan Permendes nomor 21. Yang kami tanyakan Gus, ketika kita menggunakan Permendes nomor 21, di sana ada lampiran yang namanya kegiatan ini merupakan SDGs, mendukung SDGs nomor keberapa, seperti itu Gus. Yang saya tanyakan, adakah Gus pedomannya bagi kita sebagai pendamping desa, nanti ketika ditanya dari desa bisa menjawabnya, pedoman kegiatan ini masuk SDGs yang nomor keberapa Gus? Itu yang pertama Gus. Yang kedua Gus, masalah promosi PLD ke PD Gus. Yang saya tanyakan, kok kemarin itu ada edaran atau surat keputusan BPSDM yang langsung ada nama ini bisa promosi ke PD. Mohon penjelasannya Gus, bagaimana sih jenjangnya aslinya, kok tiba-tiba ada nama tersebut, sedangkan PLD yang lain kok nggak tahu tentang info tentang itu Gus. Makasih Gus, mungkin itu pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita cuma sampai jam 7. Silakan Gus Ivan. Iya, apa namanya? Ini saya sambil membaca chatroom ini. Ya, sebetulnya bagus juga, yang penting harus harus kreatif ini membaca datanya, dan sudah benar sesuai Permen Desa 7, kalau sudah mendesak maka desa bisa menggunakan hasil IDM ya, sesuai lampiran di sana. Sementara untuk SDG desa tadi kami sampaikan, tim teknis sudah presentasi hasilnya begitu. Sampai ke masalahnya, berarti kan minggu depan itu sudah bisa disampaikan ke publik gitu. Nah, berkaitan dengan Gus Hoirus tadi, satu kegiatan masuk pedoman yang mana, itu apa namanya itu, kalau nggak salah di salah satu sarapan SDG desa dan juga di kuliah di online di Akademi Desa itu ada satu sesi di mana kita melihat satu persatu dari SDG desa nomor 1 sampai 18 itu, dan kalau nggak salah juga sudah disampaikan PowerPoint-nya gitu, baik itu yang di Akademi Desa maupun di sarapan SDG desa. Nah, untuk rincian kegiatan ini masuk kemana, itu ada satu kepala dinas yang mengirim WA bahwa di daerahnya itu arahnya sudah SDGs desa, dan kemudian Pak Kepala Dinas itu menyampaikan ternyata semua kegiatan di APBDes bisa masuk kecuali yang bagian-bagian pemerintahan desa. Jadi di situ ada bagian pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan apa namanya itu, misalnya untuk penghasilan tetap, kemudian untuk tambahan operasional itu di SDG desa masuk ke mana, tapi selebihnya bisa masuk di dalamnya. Untuk mudahnya mungkin nanti sekali waktu kita sampaikan ulang, atau Gus Hoirus bisa itu, atau mungkin melalui sarapan SDG desa di WA Group kami sampaikan soal pedoman yang lebih umum. Sementara untuk berbagai kegiatan Gus, itu minggu kemarin itu masih mau dicek akhir dulu sama Gus Halim, jadi nanti akan disampaikan. Untuk promosi, ini hal-hal yang sifatnya sensitif, jadi Gus Halim memastikan supaya tidak main-main dengan promosi gitu, dan bahwa isinya sebetulnya sederhana dan jangan dibuat jadi repot gitu, karena kalau repot itu bisa jadi whistleblower ke mana-mana gitu, dan itu sudah teruji minggu lalu misalnya. Itu sesuai Kepmen Desa 40/2021 itu promosi itu sederhana, ada yang kosong jabatan mentor, kemudian yang di bawah itu memperoleh DRP yang nilainya itu kalau tidak A adalah B gitu. Jadi
ini sesuai dengan kaidah profesionalisme global revolusi industri 4.0. Jadi kita lebih banyak melihat hasil kerja daripada berbagai atribut yang lain gitu. Makanya arahnya dibuat seperti itu. Jadi itu untuk bagian promosi. Jadi promosi itu melihatnya di atas kita, misalnya kalau kita PLD, salah satu PD-nya itu kosong gitu, maka itu sebetulnya ya berarti ada promosi di situ gitu. Demikian juga kalau TA-nya hilang satu karena kemarin kena relokasi di bulan Juli gitu, maka berarti ya dari PD ada peluang promosi 1 ke TA gitu. Seperti itu. Jadi nah kemudian ada tambahan seperti pendidikan dan sebagainya, itu sudah pernah dibahas bahwa nanti harus basisnya sesuai profesionalisme yang dirujuk di Keputusan Menteri Desa 40 2021. Untuk nama ini sebetulnya nama yang kemudian tersaring oleh BPSDM sesuai dengan kriteria-kriteria yang pernah disampaikan di bulan September. Ada surat BPSDM disampaikan di bulan September. Waktu itu sepertinya tidak melalui daily report sehingga tidak seluruh pihak langsung mendapatkan itu, tapi berjenjang. Coba ditanyakan ke mentornya berarti. Nah kemudian bentuknya seperti itu. Jadi tahun depan atau begitu ada promosi lagi, dipastikan oleh Gus Halim supaya sesuai dengan Keputusan Menteri Desa 40 2021. Jangan ditambah-tambahin, karena kalau ditambah-tambahin itu peluangnya itu kemudian bisa muncul pasar gelap itu yang membahayakan semuanya gitu. Jadi seperti itu Gus Hoirus. Jadi bentuk sekarang itu hasil seleksi dari BPSDM untuk ke depan seperti itu, sama seperti relokasi. Relokasi akan diperbaiki lagi supaya memang sesuai dengan ketentuan yang sederhana di dalam Kepmendesa 40 2021, yaitu ada yang kosong, kita berasal dari sana atau karena alasan tertentu, misalnya kemarin sedang menyampaikan ada orang tua yang sakit keras gitu, maka itu masuk akal. Jangan lupa itu kita perlu membaca sekali lagi, coba dilihat di kemendesa.go.id, itu ada pernyataan yang membuat ya mendalam lah menurut kami. Itu permintaan Gus Halim dan kemudian pernyataan beliau dituliskan sendiri oleh beliau. Di dalam kemendesa.go.id itu ada menu pidato desa, dan ada salah satu pidato yang menarik itu waktu beliau oleh guru-gurunya mendapatkan Dr. honoris causa. Di bagian pertama itu disebutkan kepada ibunya ya, sebagai pusaka. Itu istilah Jawa bahwa sangat meninggikan orang tua gitu. Makanya kalau ada alasan, apalagi orang tua sakit keras menaun, itu ya cukup jadi alasan manusiawi untuk relokasi gitu. Relokasi karena apalagi kalau tempat tinggalnya itu ya, untuk merawat orang tua itu kosong gitu. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh hilang di dalam pendampingan ini, hubungan-hubungan manusiawi, dan itu ya teruji seperti biasa dalam ilmu sosial. Hipotesis itu teruji pada waktu ada kasus gitu. Apakah kita akan masuk dalam hipotesis 1 atau hipotesis 0. Hipotesis 1 itu yang sesuai dengan rancangan kita, hipotesis 0 itu berarti melanggar rancangan kita sendiri. Memang case-case itu adalah penguji hipotesis kita. Jadi begitu Gus Hairus, kalau memang ada yang aneh dan perlu disampaikan ke Sapa Desa. Karena ini ada tendensi bukan persoalan tenaga pendamping, tapi warga desa itu, dan kemudian Sapa Desa itu disampaikan supaya lebih
lebih responsif lagi gitu. Karena kalau tidak nanti masuknya ke kanal yang lain dan itu hal-hal yang bisa diselesaikan di internal Kementerian Desa kemudian harus berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum yang lain nantinya seperti itu. Begitu, Bu Cyrus. Nanti jadi yang muncul nama hasil BPSDM, kalau ada yang dianggap aneh segera menyampaikan ke Sapa Desa. Kemudian nanti akan langsung disampaikan ke eselon 1 dan eselon 2-nya. Jadi dulu sudah pernah itu soal surat yang mengharuskan ada nama, ada syarat untuk minimal D3 begitu ya. Sementara di Kemen Desa itu syaratnya DRP A dan B, itu langsung disampaikan ke eselon 1 dari Sapa Desa. Tentu saja atas periksa Gus Halim seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih, luar biasa. Ada beberapa poin yang mungkin terungkap atau terlontarkan ditanya Kapus Datin. Yang pertama biasa tentang bagaimana menyusun LKP berdasarkan SDGs desa, data-data SDGs dan seterusnya. Itu isu yang mungkin lebih ke masalah-masalah teknis yang semoga bisa segera terselesaikan. Yang kedua tentang badan usaha milik desa, pengajuan nama yang terlalu lama untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini bagian yang perlu menjadikan catatan. Sekali lagi Gus Halim ini sedang memimpin revolusi desa. Kalau pasukannya tidak jelas ya sebenarnya ini bagian yang sedang menghancurkan Gus Halim sendiri. Maka mungkin di kesempatan ini kalau teman-teman mungkin pendamping desa atau mungkin teman-teman ASN mungkin agak kesulitan berpendapat, kalau saya mungkin lebih bebas berpendapat karena dari pihak luar. Jadi opini saya melihat bahwa masih ada yang belum menjadi pendukung dari revolusi desa. Jadi ketika kita bicara digitalisasi, ternyata perilakunya masih belum digital, belum responsif. Mentor yang kemudian menggantung 5 minggu ini buat saya sudah kesalahan fatal kan. Kalau saya pemimpin revolusinya udah langsung saya pecat orang yang seperti ini, karena ini pasti akan mengganggu perjalanan. Kemudian tadi disampaikan usulan nama, saya pikir ini bisa dilakukan evaluasi percepatan. Kemudian ada 2 rapermen tentang percepatan gerakan revolusi desa ini adalah tentang peraturan menteri desa, bahasanya transformasi atau apapun itu adalah bagaimana perubahan status hukum dari UPK XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama. Ini kita tunggu, semoga segera selesai. Kemudian tentang bagaimana proses mendapatkan nomor registrasi dari Dirjen AHU untuk teman-teman yang sudah selesai dalam verifikasi di tingkat Kemendes, kemudian diajukan ke Hukum HAM. Kemudian yang menarik adalah transparansi promosi, transparansi relokasi. Ini saya pikir harus ada keberanian untuk menyampaikan, karena jangan sampai ini menjadi isu yang liar yang kemudian merugikan pemimpin revolusi desa kita. Artinya ketika yang liar itu ketika kemudian relokasi saya nggak pernah minta tapi dipindahkan, padahal Gus Menteri sudah jelas bahwa relokasi itu dasar utamanya adalah permintaan yang utama. Nah, kemudian ada juga ini yang terbaru adalah tentang bagaimana promosi, sepertinya tertutup, sepertinya karena berkawan dengan siapa dan seterusnya. Ini nggak boleh terjadi, karena kalau kemudian ada data-data yang cukup mendukung,
pertimbangan promosi ini bukan pertimbangan profesional karena data di RP, maka ini sudah jelas menjadi bagian yang menghancurkan proses reformasi desa, revolusi desa yang sedang dilakukan, karena basicnya sudah basic pada kekuatan kelompok, kekuatan jaringan tertentu. Ini tidak benar menurut saya dan harus diperbaiki, dan semoga ini menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai kemudian revolusi desa yang dicanangkan atau yang sedang dilakukan oleh Gus Salim ini terganggu dengan mereka-mereka yang tidak memahami atau sepertinya sebagai orangnya pemimpin revolusi, tetapi sebenarnya dia sedang menghancurkan pimpinannya sendiri. Saya masih ingat betul salah satu catatan bahwa Soekarno itu hancur karena Soekarnois. Orang-orang yang mengaku sebagai Soekarnois itulah yang membunuh Soekarno. Jadi saya berharap ini tidak terjadi pada Gus Salim. Jangan sampai orang-orang yang dianggap sebagai orang dekatnya Gus Salim justru yang menghancurkan perjalanan revolusi desa. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, saya garis bawahi karena menarik sekali chatting yang ada dan menjadi catatan mungkin catatan tertutup karena tidak yang bisa membaca hanya yang ada di Zoom meeting, dan saya tidak akan share kemana-mana. Paling nanti saya save, saya share ke Gus Ivan untuk bisa jadi catatan. Ini suara-suara dari teman-teman di forum Sarapan SDGs sesi tanya Kapusdatin. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selupis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.